Untuk tempat yang akan kita review ini menawarkan suasana yang bakalan pas banget buat kamu yang mau honeymoon nih. Dari mulai tersedianya bathtub yang gede banget tadi sampai juga tersedia private pool dengan desain etnik ini. Bukan itu aja, di sini juga kita dapetin view hijaunya dan sejuknya suasana alami tempat ini. Nah, untuk review selengkapnya ada apa aja di villa cantik ini segera setelah video openingnya berikut ini ya. Dan saat ini kita sedang dalam perjalanan ke lokasi villanya ya. Untuk suasana jalan ke tempat yang akan kita review ini tuh berasa Ubud banget sih. Ya wajar aja, karena kita saat ini tuh emang lagi di Ubud, Bali ya. Dan untuk lokasi kece yang akan kita review ini, kita juga bookingnya pakai Super App Traveloka yang beneran terbukti jadi teman hidup andalan banget buat rencanain liburan kita selama di Bali ini nih. Karena mulai dari booking penerbangan, cek kesehatan, sampai rental kendaraan juga tiket masuk ke tempat wisata, itu semuanya bisa tuh pakai Super App Traveloka aja. Auto jadi memudahkan liburan kita banget kan jadinya. Dan akhirnya kita sudah sampai nih di pintu masuk lokasi villa cantik ini. Maka setelah kita beres parkirin kendaraan, kita bisa mulai aja jalan masuk ke dalamnya ya. Dan buat yang mau liburan ke pilihan lokasi menginap yang vibe-nya tuh beneran liburan banget, langsung aja buka aplikasi Travelokanya, lalu klik icon Traveloka Holiday Stays yang ada di menu utama Traveloka. Karena di fitur Traveloka Holiday Stays ini tuh kita bakalan dengan mudah dapetin rekomendasi tempat-tempat keren yang pas banget buat liburan kita, kayak villa, resort, glamping, hotel, cottage, dan banyak lagi. Dan juga ada fitur yang makin memudahkan lagi di Traveloka Holiday Stays ini ya, yaitu fitur chat pengelola. Dimana kalau kamu sudah nemuin lokasi yang mau kamu tertarik buat inepin, tapi misalnya ada hal yang mau tanyain lagi, gak usah keluar pulsa lagi buat telepon ke hotelnya ya. Bisa gunakan fitur chat pengelola aja nih ya, nanti kita akan terhubung dengan admin tempat yang mau kita inepin itu, jadi ini tuh makin membantu banget buat rencana liburan kita. Gak kerasa ya, kita sudah sampai nih di lobi utama Now Villa Ubud ini. Oh iya, untuk proses check-in di sini tuh simple banget. Setelah sebutin nama bookingannya dan mengisi formulir, tidak ada ketentuan biaya deposit lagi ya saat proses check-in di sini. Setelah itu kita akan diminta untuk menunggu dulu untuk mereka koordinasikan kesiapan villa pesanan kita. Momen ini sih kita pakai buat lihat-lihat lebih jauh aja ya keadaan lobi tempat ini yang memang open space dan dikelilingi dengan hijaunya alam Ubud. Dan ternyata kita juga dapetin welcome drink juga handuk dingin ya selama menunggu di lobinya ini. Seger banget sih welcome drink plus handuk dinginnya ini. Beneran dapat servis yang oke sih kita di sini. Dan gak lama akhirnya kita diantar oleh petugasnya ke lokasi villa kita ya. Nama tempat ini tuh Now Villa Ubud ya. Kita pesannya di Traveloka dan harga menginap di sini tuh mulai dari 700 ribuan. Harga 700 ribuan itu tuh jenis staycation promo one bedroom villa ya, yang merupakan jenis villa yang akan kita inepin dan kita review kali ini. Lalu selanjutnya di sini juga ada jenis one bedroom villa yang lebih luas lagi di harga 2,6 jutaan. Dan terakhir ada jenis luxury pool villa di harga 4 jutaan ya. Jadi seperti itu ya bahasan harga menginap di tempat ini. Tapi sekali lagi perlu kita ingetin ya, soal harga itu selalu ada kemungkinan untuk berubah-ubah ya. Nah jadi tadi itu sudah dianterin sama bagian resepsionisnya ke sini. Itu lumayan dekat juga ya. Kita sudah di dalamnya, sudah dibukain tadi. Sekarang kita masuk aja dan lihat bareng-bareng ya. Hup, tutup dulu. Nah, dari sini langsung kelihatan sih ya, kita tuh dapetin private pool menuju ke tamannya. Tapi nanti kita lihat kesananya, kita lihat dulu aja kamarnya. Di sini kita dapetin ini tuh kulkas. Kulkasnya tuh sebenarnya dapatnya tuh ini nih. Ini tuh berbayar lagi sama ini. Sisanya tuh kita tadi beli sih karena kita udah tahu di sini ada kulkas. Kita jadi nyetok minuman dingin buat selama kita di sini. Dimasukin ke kulkas. Ini dapat sepasang cangkir, alat-alat minumnya juga, kopi teh gitu juga. Ini free. Ini bisa dibawa pulang katanya. Nah kayak gitu, ini TV-nya 32 inch. Ini dapat meja juga kayak gitu dan kursinya. Nah di sini kita lihat ya. Ini kasur king size-nya dengan view ke arah taman ya. Tamannya juga kolam renang pribadi sih, private pool gitu. Ini kita dapat 6 bantal, 3-3 gitu, 2 bantal kecil. Ini seperti biasa ini mah telepon sama dan lain-lain aja. Ini si kasurnya dengan view keluarnya. View-nya nanti kita lihat bareng dari sana aja. Jadi kamarnya kayak gini sih ya.
Nah, jadi kita sudah lihat kamar utama villanya, view ke arah sananya. Nah, sekarang tuh kita belum lihat kamar mandinya. Sekarang kita mau lihat dulu kamar mandinya ya. Kamar mandi itu ada di sebelah sini. Dorong aja. Nah, ini nih kamar mandinya nih. Di sini pertama kita dapetin dulu wastafelnya. Ini sabun, ini tuh body lotion, alat-alat mandi lainnya ya, kayak sikat gigi, cotton buds juga. Dapat handuk muka di situ. Dan itu tuh untuk si apa namanya? Cermin besarnya ya. Oh, ini toiletnya nih. Toiletnya kayak gini, dapetin bidet ya. Tapi nggak ada shower jet. Sistemnya tuh kayak di luar gitu. Dan kita dapetin itu bathtub atau jacuzzi ya hitungannya ya. Anggap aja bathtub kali ya. Dapetin bathtub kayak gini. Dengan tetap dapetin shower sih. Ini showernya, shower utamanya. Itu alat mandinya, shower gel, sampo, conditioner gitu ya. Nah, oke, kita sudah lihat bagian kamar mandinya. Itu sistemnya outdoor gitu ya. Dapetin juga ininya, jacuzzi atau bathtub yang gede banget ini. Juga tetap dapetin shower di sebelah sana. Sekarang kalau dilanjutin ke sini tuh, yang tunggu-tunggu dari tadi sih, private poolnya men. Kita dapetin kursi duduk santai di sini. Private poolnya, mantap sih. Di sana juga tetap dapetin ada kayak tempat duduk-duduk lagi ya. Tapi nanti mungkin bisa diakses dari situ, kayaknya kita buka aja nanti. Yang pasti kayak gini sih, private pool di tempat ini ya. Nah, jadi kita sudah lihat ininya, private poolnya di tempat ini. Sudah juga lihat kamar mandinya dengan bathtub kayak gini. Ini sekarang tuh kayaknya di sana kan ada semacam pintu gitu. Kita mau buka pintu itu ya. Nah, ini juga kita mau buka sih, biar bisa langsung ke private pool villanya. Wow. Buka dulu aja. Dan setelah dibuka tuh bisa kayak gini sih. Tinggal dibuka kuncinya. Langsung dong. Akses dari kasurnya bisa langsung ke kolam renangnya. Ini kece banget dah isi ini sih. Nah, kita mau buka satu lagi nih. Satu lagi ada kayak akses. Ini ada pintunya gitu sih harusnya sih. Kita belum. Oh iya bener tuh. Jadi bisa dibuka lagi. Dan kita dapetin akses menuju ke taman ya, taman pribadinya gitu ya. Bisa dibuka aja. Nah, jadi kayak gini sih, si kasurnya di tengah-tengah, bisa langsung ke bagian private poolnya di sebelah sana. Dan kalau misalnya mau ke bagian tamannya, tinggal jalan aja ke sini ini nih. Sampailah kita di tamannya. View ke arah private poolnya. Ini kamar utamanya. Dan seperti tadi sudah dibilang, ini tuh akses menuju ke bagian langsung kolam renang pribadinya, private poolnya. Kita tutup lagi juga aja biar tetap dingin kamarnya. Di luar tuh masih cerah ternyata ya, cerah gerah gitu. Hap. Nah, jadi udah sih ya, kita udah room tour tempat ini, si villanya ini. Sekarang karena ini kita sebenarnya masih capek banget, baru nyampe banget, cuman kita liatin dulu aja semuanya dulu. Sekarang kita mau istirahat dulu sih, mau mandi, mau istirahat dulu lah intinya ya. Jadi sekarang kita mau istirahat dulu aja ya. Jadi mungkin sorean kita update lagi ya soal tempat ini. Istirahat dulu aja. Dan sekarang tuh udah sore harinya. Oh ya, itu ternyata bisa dinyalain manual sama kita ya. Tadi klik ada tombol di dalamnya itu langsung nyala. Ini tuh sore hari di sini langsung teduh dong suasananya. Enak banget. Dan kita mau cobain dulu si private poolnya ini. Dalam sih, dalam ya. Airnya ini tergolong dingin sih ini masih. Enak banget ini. Menikmati hijaunya Ubud. Kalau kesini tuh ada jalan sih. Oh, itu sawah men. Ini mantep banget sih. Udah, sekarang kita mau main-main air dulu ya. Selagi ini kayaknya takutnya mau hujan lagi, jadi sekarang kita mau main-main air dulu di sini. Oh ya, buat
nyala matiin pancurannya itu di sebelah sini. Berantakan. Tinggal klik ini aja sih. Nah, langsung mati tuh. Disaranin sih katanya kalau malam dimatiin aja biar nggak berisik, karena di sini hening, jadi takutnya ngeganggu sama pengunjung yang lain. Tapi kalau misalnya ini masih sore bisa dinyalain aja sih si pancuran airnya ini. Dan ternyata saat sore hari di sini juga kita tuh bisa dapetin momen sunset dari kamarnya villa ini ya. Cantik banget sih ini matahari sore di Ubud, Bali ini. Lalu saat malam hari, pencahayaan di villa kita ini kasih mood yang pas banget sih buat istirahat. Tapi untuk bagian kolam renangnya villa ini juga bisa tetap terang ya di malam hari. Jadi kalau misalnya lagi pengen berenang malam-malam juga bisa aja sih. Dan kalau mau, kita juga bisa dinner romantis di bagian restoran villa ini ya, dengan vibe yang cocok banget buat honeymoon kamu misalnya. Untuk lobi utama villa ini juga tetap terang dan cantik di saat malam harinya. Dan itu sudah pagi harinya di tempat ini. Enak banget sih, ini pagi di sini tuh sejuk ya hitungannya ya, di bagian Ubud yang sebelah sini tuh. Kita dapetin pemandangan sesegar ini. Ini tempatnya sepi sih, semalam juga nggak ada keberisikan, jadi ini nyaman banget buat yang mau istirahat. Tuh ngabisin waktu liburannya dengan santai-santai. Ya udah deh ya. Kita ini lagi masih nungguin sarapan, sambil nungguin sarapan kita mau nyantai dulu di sini aja. Sarapannya sih diantar jam 8 katanya. Jadi ya udah deh, kita sekarang santai dulu aja. Menikmati view di kolam renangnya ini. Udah datang nih, floating breakfast lagi di Now Villa ya. Oh ya, sarapannya tuh banyak pilihannya. Kita tadi milihnya sih yang Indonesian banget ya. Kita milih mie goreng, nasi goreng, ini slice of fruit. Ini tuh fruit yogurt. Kita dapat roti-rotian itu. Dapat ini tuh coklat ya, hot coklat. Sama ini tuh lemonade grass tea tadi kalau nggak salah. Kayak gitu sih. Udah, kita makan. Oke, pagi. Jadi kita sudah nginepin tempat ini satu hari satu malam. Ini tuh namanya Now Villa Ubud. Kita pesennya pakai aplikasi Traveloka di Traveloka Holiday Stays yang ikonnya kayak gini. Jadi kalau kamu klik icon itu, kamu juga bisa dapetin banyak banget pilihan tempat nginep yang oke banget sih, kayak glamping, villa, cottage, hotel, dan banyak lagi resort juga tentunya ya. Jadi kamu bisa klik aja icon Traveloka Holiday Stays buat liburan kamu ya. Dan sekarang seperti biasa ya, setelah kita beres nginepin tempat ini, kita juga sudah beres sarapan banget di floating breakfastnya tadi, dianterin sama bagian staff hotelnya. Sekarang kita mau bahas soal kelebihan dan kekurangan dari tempat ini ya. Seperti biasa kita mulai dulu dari kelebihannya ya. Untuk kelebihan pertama tempat ini adalah di desain dan vibes tempat ini yang beneran berhasil bikin betah banget buat istirahat dan menikmati suasana Ubud yang hijau ini. Karena private pool villa ini tuh nggak ditutupi oleh tembok, malah kita dapetin pemandangan hijau dari villanya ini ya. Tapi kita tuh tetap dapetin privasi selama menginap di sini. Selain itu juga saat jalan-jalan pagi kita nemuin lagi spot lokasi yang cantik dan romantis banget di villa ini. Jadi selain bisa romantic dinner di restoran dekat lobby, sepertinya juga kita bisa request sih untuk dinner lebih private di spot ini. Oke banget sih ini mah.
Dan untuk kelebihan keduanya adalah lengkapnya fasilitas di kamar villanya ini ya. Tersedia bathtub di outdoor yang nyaman dan pas banget buat santai-santai selama menginap di sini. Ada juga kolam renang pribadi yang keren ini. Juga ada taman dengan meja dan kursinya yang bisa juga dipakai buat romantic dinner ya, kalau misalnya kamu mager kemana-mana. Dan untuk kecepatan wifi di sini juga lumayan ngebut dan stabil ya. Jadi beneran sih, ini tuh kayak paket staycation yang komplit banget buat temenin waktu liburan kamu di tempat ini. Dan sebelum kita bahas soal kekurangannya, kita mau kasih catatan dan informasi tambahan aja ya. Jadi kalau misalnya kalian kesini tuh pastikan kalian kesininya tuh via jalan raya aja ya. Karena kita tuh jujur nggak tahu jalan, jadinya kita kesini melalui jalan yang lebih kecil. Dan hasilnya kita nemuin medan yang cukup ekstrim sih dalam perjalanan ke lokasi ini. Jadi kalian sih jangan sampai kejadian kayak kita ya, salah pilih jalan untuk menuju ke tempat ini. Dan setelah kita bahas dua kelebihan tempat ini dan juga catatan soal pilihan jalan yang kita saranin, sekarang kita mau bahas soal kekurangan tempat ini ya. Dan jujur ini tuh agak sulit sih, karena sampai kemarin malam juga kita tuh masih blank sih soal kekurangan tempat ini. Karena tempat ini tuh untuk servis, privasi, dan juga fasilitasnya sudah oke banget. Sampai akhirnya sih kita nemuin satu hal yang mengganggu, yaitu Jadi ini udah jam 8 lebih, belum dianterin sarapannya. Kita diminta untuk ke atas dulu katanya, disuruh milih menunya. Agak bingung juga sih, kirain tuh harusnya pas check-in ya pilih menunya. Udah deh, kita ke atas dulu aja. Nah, jadi cuma soal hal sarapan aja sih yang bikin kita bingung, dimana kita tuh jadinya harus jalan lagi ke bagian lobi dan pesan sarapan di pagi hari untuk diantarkan ke kamar. Hal ini sepertinya akan lebih oke aja sih kalau misalnya tamu diminta pilih dan pesan sarapannya saat check-in aja ya, daripada jadinya tuh harus bolak-balik di pagi hari ke bagian lobi dan ke bawah lagi. Kayaknya cuma itu aja sih kekurangan tempat ini yang kita rasain ya. Dan tadi sudah kita jabarin ya kekurangan sama kelebihan tempat ini. Overall ini kelebihannya lebih banyak sih dibanding kekurangannya. Bahkan kekurangannya itu kecil-kecil banget sih. Jadi kita tuh kayak nitpicking, cari kekurangan-kekurangan kecil buat kita bahas di tempat ini. Overall tempat ini tuh nyaman banget sih. Jadi kalau misalnya kamu kesini mau liburan di Ubud, pengen dapetin villa dengan private pool, ini bisa jadi salah satu pilihan buat kamu sih, liburan di tempat ini. Buat healing, buat santai-santai, buat keluar dari rutinitas. Ini bisa banget sih tempat ini sih, Now Villa Ubud ini ya. Jadi itu aja sih review lengkap kita soal tempat ini dari Let's Go Project. Kalau kamu suka sama video kali ini, seperti biasa ya bisa di like aja. Kalau misalnya menurut kamu informasi ini berguna, mau kamu share ke teman kamu buat diajak nginep bareng, bisa share aja video ini ya. Kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Let's Go Project. Kita ketemu lagi di video kita selanjutnya ya. Bye!